Newsman Opinion. Ada wacana OJK juga akan mengawasi Koperasi Simpan Pinjam atau KSP. Menanggapinya, Kementerian Koperasi dan UKM pun menolak rencana itu. Menurutnya, praktek berkoperasi di Indonesia sekarang sudah mature atau dewasa dengan segenap regulasinya, sehingga pengalian wewenang itu dinilai malah berpotensi membuat keresahan dan kegaduhan. Di sisi lain, memang ada beberapa koperasi simpan pinjam yang bermasalah belakangan ini, seperti Koperasi Indosuria dan KSP Sejahtera Bersama. Apa komentar Anda? Setujukah koperasi diawasi oleh OJK? 6339160. Ya, saya rasa sih pengawasan dari OJK sih bagus ya, karena kalau mau jujur memang terutama koperasi-koperasi yang besar itu memang sebenarnya mereka berlindung di balik peraturan-peraturan yang financing pembiayaan biasa yang harus melaporkan kepada OJK, tapi karena koperasi mereka tidak harus di bawah OJK, sehingga banyak sekali kita lihat seperti yang saya katakan tadi, koperasi-koperasi besar tersebut mempunyai masalah padahal mereka juga menginput dana. Jadi semestinya koperasi yang besar yang punya banyak cabang di mana-mana itu sebenarnya adalah perusahaan pembiayaan yang berlindung di bawah ketentuan tersebut. Jadi semestinya mereka tidak diperbolehkan hanya melaporkan atau bertanggung jawab kepada Kementerian Koperasi, tapi juga kepada OJK. Terima kasih. Itu ya, regulator harus punya pendirian yang sahih ya, yang kuat. Namanya OJK regulator kan, dia jangan terpengaruh sama apa kata industri. Industri itu objek yang diawasin, yang diatur. Memangnya mature apa? Itu mah alasan dia aja. Buktinya ya itu tadi disebut, Indosuria itu udah praktek berpuluh tahun itu. Kurang duitnya luar biasa itu. Sekarang siapa yang tanggung jawab? Ya OJK harus mandiri dong. Demi rakyat banyak harus benar pengawasannya. Kalau nggak mau tiap kali ada kasus OJK yang disalahin, kan begitu ya. Jadi kita bernegara harus juga fair. Jangan industri ngomong ini kita ikut. Makasih. Sebenarnya tujuannya sih bagus ya. Saya sih setuju OJK mengawasi karena memang banyak koperasi yang bermasalah. Ya, cuman masalah utamanya sebenarnya pada orang-orang OJK sendiri, apakah mereka direkrut secara independen dan profesional. Karena banyak orang-orang OJK itu yang masih pegang jabatan-jabatan rangkap, jadi cenderung bisa konflik of interest. Contohnya lah ya, kayak kasus Jiwasraya itu sampai berapa T itu dibawa kabur sama bermasalah lah, dibawa kabur sama pemegang saham lah, pejabatnya lah. Kok OJK selama ini ngapain gitu loh? Ya, jadi saya lihatnya di sini tujuannya sih bagus. Cuman masalahnya di Indonesia ini mau cari orang yang berintegritas itu susah. Itu poinnya. Terima kasih. Kalau saya usul ini, itu beresin dulu asuransi. Itu kan wewenangnya OJK. Itu asuransi jiwa kresnya itu sudah bermasalah, nggak beres-beres. Padahal itu sudah di-stempel, katanya diawasi oleh OJK. Tapi ini udah dari tahun 2020, jadi udah hampir 3 tahun ya. Itu pembayaran untuk nasabah itu masih belum dibereskan. Jadi daripada jauh-jauh ngurusin yang di luar, di OJK, urusin yang di dalam aja punya. Sekarang jadi wewenangnya OJK itu. Asuransi beresin itu. Terima kasih. Kembali ya, kalau koperasi itu kan sebenarnya prinsip dasarnya itu kan dari dan untuk anggota, kan begitu aslinya. Nah, cuma memang dilihat dari dilihat dari organisasi advokasi yang sekarang ini banyak kita yang memang dia seperti mirip-mirip lembaga keuangan. Nah, regulasi ini mungkin yang perlu dibenerin dari Menko koperasi dan UMKM, karena tujuan koperasi dari dulu kan tahu saya nih dari dan untuk anggota, terus kemudian pengurus koperasi juga dipilih oleh anggota, dan tidak dipilih di pemegang saham dia tambah begitu. Nah, di koperasi
Tetapi kalau OJK sebenarnya mau masuk koperasi ya, memang kadang-kadang mungkin OJK ini pengen semua lembaga keuangan itu masuk di dia, memang benar. Tapi kalau koperasi sebenarnya kan beda sama banget ya, sangat loh. Cuman PR OJK ini kan banyak banget nih. Di yang pertama tadi aspirasi, terus itu semuanya banyak bermasalah. Nah OJK ngapain ngurusin yang itu, beresin dulu di bank-bank apa segala macam. Karena OJK itu sekarang udah kayak mirip komersialisasi gitu, jadi dia buka cabang banyak di mana-mana. Seakan-akan sebenarnya OJK ini kantornya kayak apa ya, kayak kantor bank biasa gitu, di mana-mana banyak gitu. Nah ini nih yang jadi harusnya kalau targetnya begitu seperti omset sales begitu, jadinya kacau nanti OJK jadi nggak fokus ke pengawasan, sehingga banyak anak sampai gitu aja sih. Gini, kalau koperasi di Indonesia itu kan sebetulnya baik didengar gitu, tapi prakteknya itu kan bunganya itu terlalu tinggi ya kan, apalagi di koperasi simpan pinjam. Kalau di Kapau itu namanya bank titil itu bunganya sampai berapa, 20% cicilannya tiap hari. Mau bisnis apa kalau uangnya seperti itu, dicicil tiap hari, uangnya aja belum berputar sudah bayar. Ya mending koperasi seperti itu ya dihapus lah, karena ada BRI yang kecil-kecil sekarang. Makasih. Ya, saya mau berkomentar mengenai OJK itu memang perlu kalau sampai satu ukuran tertentu yang besar, kalau menurut saya sih ya. Jadi jangan dipukul rata bahwa semua koperasi harus diawasi oleh OJK. Jadi ada satu misalkan katakanlah perputaran udah lebih daripada 100 miliar baru OJK turun. Karena kita mesti melihat juga kan koperasi banyak sekali yang kecil-kecil begitu. Kalau sampai harus OJK turun tangan, merepotkan kedua belah pihak. Pendapat saya begitu, baik. Kalau menurut saya nggak perlu lah ya, karena semakin ada OJK masuk di sana, semakin aturannya semakin detail. Nah, tahu sendiri koperasi kan lebih menyasar ke rakyat bawah yang aturan memang ada, teman kalau aturannya terlalu kenceng malah nggak bisa berkembang nantinya. Oke, thank you ya. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nena Amelia.